والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelaksanaan kegiatan sholat belasan, ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan. Pertama, yang pentingnya sebagai imam khotib untuk yang hari ini, yaitu Bapak Ustaz dari Al-Fatihah. Yang saya mohonkan kepada silaturahmi. Kemudian materi akan digunakan oleh Bapak Imam. Kemudian laporan keuangan kas Masjid DKM Muhammad Nasir saldo awal sebesar Rp3.138.000. Kemudian total amal Jumat pada tanggal 4 April 2025 sebesar Rp261.000. Kemudian total amal hari Kamis tanggal 10 April 2025 sebesar Rp460.000. Kemudian diterima sisa infak muzaki tahun 1400 Hijriah sebesar Rp200.000. Kemudian diterima infak sedekah dari hamba Allah untuk santunan anak yatim dan kas masjid sebesar Rp400.000. Kemudian untuk pengeluaran santunan 5 anak yatim sebesar Rp250.000. Untuk imam masjid Jumat Rp150.000 dan masjid Rp40.000. Hingga saldo akhir kas keuangan Masjid Muhammad Nasir sebesar Rp4.019.000. Untuk yang mendapatkan santunan 5 anak yatim atas nama Gaden Ramdhani, M. Rashid, Amel, Al-Janji, dan Syakila. Demikian informasi yang kami sampaikan. Yang mohon maaf, kami hitung sekali lagi untuk para pemirsa Bapak yang masih di luar masjid untuk segera masuk ke ruang utama masjid karena pelaksanaan sholat Jumat akan segera dilaksanakan. Untuk jadwal Jumat, jalanannya dapat dilaksanakan. Untuk jadwal Jumat, jalanannya dapat pukul 11.53 menit waktu Indonesia Barat. Demikian, kalau kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Yesus yang berkata, anak-anak sholatnya aja situ kan versi. Ada yang boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا عباد الله اتقوا الله وطاعته لعلكم ترحمون. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Jemaah Jumat rahimahumullah. Alhamdulillah atas kudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah dengan nikmat yang sangat besar, yaitu tentang kehidupan. Dipanjangkannya umur kita, diberikan kesehatan, dan Allah masih kokohkan iman kita di dalam hati kita. Mudah-mudahan kehadiran kita antusiasme hadir dalam memenuhi undangan Allah ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah memberikan kenikmatan untuk kita lebih besar lagi. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, suri teladan bagi kita semuanya,
yang istiqomah dalam menapaki mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dalam yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaatnya. Jemaah rahimahullah. Alhamdulillah hari ini kita sudah mulai memasuki di pertengahan bulan Syawal. Sebuah pertanda bahwa kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kita di dalam beribadah. Karena Syawal memiliki makna irtafa'ah. Syawal itu memiliki makna meningkat, naik. Tentu meningkatnya amal kesolehan kita, meningkatnya ibadah yang pernah kita kerjakan dalam Ramadan. Begitu banyak ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan selain dari kita berpuasa. Kita sholat tarawih, kita tilawah Al-Quran, bersedekah, bahkan kemudian kita harus berzakat, dan kita juga bersilaturahmi. Itu adalah bagian dari bentuk ibadah yang tentu harus kita jaga dan harus kita tingkatkan kualitasnya. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan banyak orang yang pada bulan Ramadan dia begitu bersemangat di dalam menjalankan ibadah. Yang tidak biasa sholat tarawih, dia sholat tarawih. Yang tidak biasa sholat berjamaah, dia sholat berjamaah di masjid. Yang tidak biasa membaca Al-Quran, bahkan seharian dia bisa membaca Al-Quran, bahkan menghatamkan Al-Quran. Yang tidak biasa bersedekah, dia bersedekah begitu sangat banyak di bulan Ramadan. Yang tadinya dia lemas, begitu semangat dia di dalam menjalankan aktivitasnya. Tetapi karena Nabi SAW di akhirnya mereka ada banyak orang yang merugi. Kenapa? Karena setelah Ramadan berlalu pula amal kebaikannya. Setelah Ramadan pergi juga kebaikannya, dan kemudian kembali kepada kebiasaan-kebiasaan buruk. Hal inilah yang kemudian Nabi SAW ingatkan. Jangan sampai kita seperti digambarkan dalam hadis Nabi SAW bagaikan seorang perempuan yang dia memintal kain yang sudah jadi, kemudian dia robek-robek dan tidak ada nilai dan maknanya. Begitulah orang yang bersemangat di dalam bulan Ramadan, tapi kemudian tiba pada bulan Syawal, Ramadan pergi amal kebaikannya. Maka yang demikian itu adalah orang-orang yang merugi. Maka bukan sebuah kebetulan ketika kemudian Ramadan itu berakhir, datanglah bulan Syawal. Syawal artinya adalah peningkatan. Maka Allah menginginkan setelah Ramadan berlalu ada peningkatan dalam ibadah kita. Maka mari dalam momentum Syawal ini kita tingkatkan kebaikan-kebaikan kita jaga kebiasaan-kebiasaan baik kita. Paling tidak kita pertahankan, jangan sampai kemudian menurun kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan Syawal ini Allah memberikan keberkahan untuk kita dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita semuanya. Jemaah rahimahullah. Dalam kehidupan tentu siapapun di antara kita memiliki dosa, memiliki kesalahan, dan dari dosa kesalahan itulah yang kemudian membuat renggangnya hubungan persaudaraan kita, membuat terputusnya hubungan pertemanan kita. Bahkan sering terjadi dari kesalahan kita di dalam melakukan aktivitas sosial terjadi perselisihan di antara kita yang menyebabkan silaturahmi kita terputus. Oleh karena itu jemaah rahimahullah, untuk menyambungkan keterputusan silaturahmi, untuk menyambungkan hubungan pertemanan yang sudah terputus akibat dari kesalahpahaman, akibat dari perkataan-perkataan yang kurang mengenakan
Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menyambungkannya dalam tali silaturahim. Tali silaturahim inilah yang kemudian memiliki sebuah keajaiban yang begitu sangat luar biasa di dalam Islam, yang bukan hanya sekedar akan menyambungkan kebaikan di antara keduanya, tetapi silaturahmi akan membukakan rezeki yang begitu sangat luar biasa untuk kita semua. Jemaah rahimahullah. Dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang makna silaturahmi. Silaturahmi berasal dari bahasa Arab, dari kata silah dan arham atau arham. Silah memiliki makna menyambungkan, menghimpun, menyatukan. Sementara rahim adalah kasih sayang. Maka kalau kita merujuk kepada makna silaturahim dalam sisi bahasa, memiliki makna bahwa silaturahim itu adalah menyambungkan sesuatu yang terputus akibat perbuatan-perbuatan salah tadi, baik dosa ataupun hal yang membuat renggang atau terputusnya hubungan kita bersama saudara atau teman-teman kita, bahkan dalam jaminan bisnis kita. Apa yang disambungkan? Yang disambungkan adalah kasih sayang. Yang disambungkan itu adalah rasa empati. Yang disambungkan itu adalah rasa perhatian. Yang disambungkan itu adalah tentang isi hati dan perasaan-perasaan yang baik terhadap sesama manusia di antara kita. Maka silaturahmi memiliki makna hablum minan nas yang begitu sangat kuat dan berujung kepada bagaimana Allah akan meridhoi hubungan sosial muamalah dalam kehidupan. Jemaah rahimahullah. Abu Hurairah dalam sebuah riwayatnya yang diriwayatkan hadis oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah apresiasi yang begitu sangat tinggi dan bahkan menawarkan kepada kita tentang sebuah kebaikan dari keajaiban silaturahmi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man ahabba an yunsafa fi rizqihi wa yusala fi ahlihi falyasil rahimah." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa di antara kalian yang ingin, yang mencintai, yang menginginkan diluaskan rezekinya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kata dengan kata al-basit, ayyusata. Dari kata al-basit, al-basit ini memiliki makna yang begitu sangat luar biasa karena ini adalah salah satu sifat dari nama Allah dalam Asmaul Husna, yang artinya bahwa al-basit Allah Maha Luas. Allah Maha Luas. Artinya bahwa al-basit Allah Maha Luas. Allah Maha memberi rezeki. Bahkan al-basit dimaknai sebagai Allah yang Maha menentukan nasib kita. Maka ketika kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa di antara kalian yang menginginkan diluaskan rezekinya, dibanyakkan rezekinya, diperbaiki nasibnya, dibaguskan hubungan silaturahminya, dibaguskan hubungan bisnisnya, wa yus'alahu fi adarihi. Dan kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menawarkan kepada kita dan ingin juga dipanjangkan umurnya. Tentu kalau kemudian ditanya tentang dua perkara ini, siapapun akan menjawab ingin bahwa umurnya panjang dan banyak rezeki. Wa yus'alahu fi adarihi, dalam redaksi hadis lain dikatakan wa yutala fi umri,
yutala, kalimatnya tol, dipanjangkan. Kalimat tola diambil dan diadopsi oleh bahasa Indonesia. Dijadikanlah nama sebuah istilah dalam sebuah jalan. Jalan tol. Jalan tol itu memiliki sifat dan karakter lurus, tidak berbelok. Bahkan nyaris disebutkan tidak ada hambatan. Wa yutara fi umri. Maka memiliki mana jika kita ingin dalam kehidupan kita lurus, tidak ingin ada banyak masalah, tidak berlika-liku, tidak banyak kelakannya, ingin panjang lurus dalam kehidupan kita tanpa masalah, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fal yasil rahimah." Maka perbanyak silaturahmi. Maka perbanyak silaturahmi. Jemaah Jumat rahimahumullah. Dalam ilmu manajemen modern, silaturahmi kemudian diambil sebagai sebuah makna jaringan bisnis, atau dalam bahasa istilah kerennya adalah networking. Maka silaturahmi sebetulnya adalah bukan tentang bagaimana kita memperbaiki hubungan di antara kita, tetapi efek dari bagaimana kita berbaikan, akrab, akur dalam hubungan sosial kita, baik dalam hubungan kemaslahatan kehidupan kita, akan berdampak kepada Allah mendatangkan rezeki yang banyak dan Allah meluaskannya. Maka kemudian para ulama menyebutkan silaturahmi ini adalah menjadi jejaring bisnis yang harus dibangun oleh siapapun yang ingin diluaskan dalam usaha bisnis dan jaringannya. Jemaah Jumat rahimahumullah. Tentu ini adalah bagian dari yang memotivasi bagi kita jika ingin kita dihadapkan pada sebuah rezeki yang banyak, ingin dipanjangkan umurnya, maka hari ini mari kita perkuat silaturahmi kita. Dalam sebuah momentum kemarin kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, maka mari kita pertahankan silaturahmi kita. Oleh karenanya silaturahmi tidak hanya dipahami, dilakukan dalam konteks Idul Fitri, tetapi selama kita menginginkan umur kita dipanjangkan, rezeki kita diluaskan dan diperbanyak, maka hubungan persaudaraan kita, hubungan pertemanan kita harus tetap dikuatkan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari jalan Abu Hurairah mengatakan bahwa silaturahmi itu bukan hanya sekedar membalas kebaikan, tetapi silaturahmi yang menjadi esensi terbaiknya adalah menyambungkan sesuatu yang sudah terputus. Maka salah satu di antara ciri dari orang-orang bertakwa itu adalah wal'afina 'anil nas, yaitu dia berani menjadi orang yang mau meminta maaf dan bisa menjadi orang yang memaafkan kesalahan orang lain dalam bentuk silaturahmi. Maka wal'afina 'anil nas, silaturahmi memiliki makna. Di antaranya adalah jika kita sudah pernah ada rasa atau ada hubungan yang terputus di antara sesama kita karena kesalahan-kesalahan kita, karena kesalahpahaman kita, baik dalam urusan dunia kita ataupun dalam urusan hal lainnya, maka jika kita menginginkan rezeki kita dipanjangkan, umur kita diluaskan, fal yasil rahimah, bangun silaturahmi yang baik, perbaiki, himpun kembali silaturahmi. Terlebih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada siapakah silaturahmi itu harus dibangun. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan silaturahmi yang harus kita bangun pertama kali adalah kepada orang-orang yang terdekat kita. Siapakah orang-orang terdekat kita? Orang yang terdekat di antara kita adalah keluarga kita. Bagi kita seorang suami, orang yang terdekat adalah istri dan anak-anak kita. Kemudian orang tua kita dan keluarga inti kita. Itu adalah keluarga yang harus dikuatkan silaturahmi.
Karena tidak mungkin kita membangun silaturahmi yang luas jauh ke sana, sementara yang dekatnya acak-acakan, hancur. Karena banyak fenomena hari ini. Dulur jadi batur, batur justru malah jadi dulur. Inilah yang kemudian harus kita bangun. Bagaimana konsep silaturahmi itu harus dibangun dari keluarga kita sendiri. Bahkan secara spesifik Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan tentang hubungan antara suami dan istri. Itulah bentuk silaturahmi yang paling baik. Surat An-Nisa ayat yang pertama. Jemaah Jumat rahimakumullah. Maka untuk kita menjadi orang yang baik, untuk kita menginginkan rezeki yang banyak, nasib yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya, umur yang menjadi baik, umur yang menjadi dikenang oleh orang, maka mari kita pertahankan silaturahmi di antara kita dengan orang-orang terdekat kita. Jika kemarin kita belum sempat bersilaturahmi kepada saudara-saudara inti kita, maka segeralah kita bangun silaturahmi dengan keluarga-keluarga kita. Jika masih ada saudara-saudara kita yang terputus hubungan silaturahmi kita akibat kesalahpahaman dalam hubungan sosial kita, maka mari kita bangun kembali silaturahmi itu agar Allah meridhoi segala aktivitas kita dan kemudian Allah membukakan jalan kebaikan-kebaikan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan dalam momentum Syawal ini silaturahmi kita semakin kuat lagi, hubungan persaudaraan kita semakin dikuatkan lagi, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala lapangkan hati kita, lapangkan dada kita untuk kita saling memaafkan di antara kita agar semuanya terjalin silaturahmi yang baik, kasih sayang yang baik, rasa cinta yang baik, empati yang baik, dan persaudaraan yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan bagi Ramadan yang sudah kita jalankan. Allah memberikan keberkahan bagi Idul Fitri yang sudah kita jalankan, dan Allah membukakan kebaikan-kebaikan kita dalam pintu Syawal ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah alladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ya ibadallahi ittaqullaha wa wa'budu la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat wa yaqbalul hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Silakan diisi sampai kata-katanya diluruskan, dirapikan, isi stok yang ada di dalam terlebih dahulu, yang di dalam kosong. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah.